Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa kajian prasafiksi, apa kabar Anda hari ini? Wah, Anda masih semangat? Alhamdulillah. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teori struktural menurut Todorov. Yang akan Ibu jelaskan bagiannya saja, yaitu analisis fungsi utama dan sekuen. Ini adalah Zeviten Todorov. Beliau orang Rusia. Menurut Todorov, analisis struktural ini terdiri atas 3 aspek. Todorov ini mengembangkan dari Roland Barthes. Aspek yang pertama adalah aspek sintaksis, yang kedua adalah aspek semantik, dan yang ketiga adalah aspek pragmatik, atau dikenal dengan gaya penceritaan. Nah, aspek sintaksis terdiri atas alur dan pengaluran. Aspek semantik terdiri atas analisis tokoh dan latar. Aspek pragmatik terdiri atas analisis modus, skala, dan sudut pandang. Sebagaimana Anda ketahui, bahasa adalah medium dari karya sastra. Jadi analisis karya sastra menggunakan aspek-aspek analisis bahasa. Sintaksis, semantik, dan pragmatik adalah aspek bahasa. Nah, Ibu mulai dengan penjelasan fungsi utama atau alur. Alur itu apa? Ya, bagus. Alur itu adalah peristiwa. Nah, dalam analisis Todorov ini, alur dikenal dengan fungsi utama. Fungsi utama menurut Sunendar merupakan fungsi-fungsi atau peristiwa-peristiwa yang memunculkan atau menyebabkan timbulnya fungsi lainnya, yaitu hubungan sebab akibat dan senantiasa memiliki relasi yang logis dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi, hubungan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dengan relasi yang logis, itulah yang disebut dengan fungsi utama. Secara teknis, fungsi-fungsi utama ini diberi nomor dan dilingkari. Hubungan kausal antar fungsi utama itu ditunjukkan oleh arah tanda panah. Artinya, arah tanda panah itu menunjukkan suatu fungsi utama yang mengakibatkan fungsi utama lainnya. Paham? Anda belum paham? Baiklah, coba lihat gambar ini. Nah, fungsi utama dilingkari, diberi nomor F1. Jadi lambangnya F ya, fungsi utama itu. Nah, ada arah tanda panah. Nah, menyebabkan. Nah, fungsi utama yang kedua. Jadi peristiwa yang satu menyebabkan peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua menyebabkan peristiwa yang keempat atau peristiwa yang ketiga. Nah, jadi misalnya dalam peristiwa sakit ya, orang sakit, peristiwa sakitnya seseorang disebabkan karena makanan yang tidak sehat. Nah, gitu ya, bisa seperti itu. Atau sebaliknya, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan peristiwa keempat bisa menyebabkan satu peristiwa yang terjadi. Ya, jadi ini arahnya ataupun gambaran fungsi utama ini sangat bebas, tergantung pada peristiwa tersebut. Nah, baiklah, yang kedua, model analisis pengaluran atau sekuen. Apa itu sekuen? Sekuen ataupun fungsi utama, kedua-duanya sama-sama peristiwa. Hanya saja yang membedakannya, sekuen ini adalah seluruh peristiwa berdasarkan urutan satuan teks. Dari awal cerita hingga akhir cerita itu adalah sekuen. Tapi hanya ada cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan sebab akibatlah yang disebut fungsi utama. Baik yang ada hubungan sebab akibatnya
atau yang tidak memiliki hubungan sebab akibatnya, semua disebut sekuen. Nah, ini adalah menurut Roland Barthes, fungsi cerita mensyaratkan adanya tatanan satuan-satuan yang saling bergantian, yang satuan dasarnya merupakan kelompok-kelompok kecil yang disebut sekuen. Nah, ada syarat sekuen yang dikemukakan oleh Ibu Zaimar, Ibu Oke Zaimar nama aslinya ya. Yang pertama, sekuen haruslah terpusat pada satu titik perhatian atau vokalisasi tertentu. Yang diamati merupakan objek yang tunggal dan yang sama. Peristiwa yang sama, tokoh yang sama, gagasan yang sama, serta bidang pemikiran yang sama. Syarat yang kedua, sekuen harus mengurung suatu kurun waktu dan ruang yang koheren. Sesuatu terjadi pada satu tempat atau waktu tertentu. Dapat juga merupakan gabungan dari beberapa tempat dan waktu yang tercakup dalam satu tahapan. Misalnya satu periode dalam kehidupan seseorang tokoh, atau serangkaian peristiwa, ya, serangkaian contoh, pembuktian untuk mendukung satu gagasan. Dan yang ketiga, ada kalanya satu sekuen itu ditandai oleh hal-hal di luar bahasa. Jadi dalam sebuah tulisan cerita, Anda akan menemukan kertas yang kosong di tengah teks. Ada tulisan tertentu, misalnya di akhir teks, ada tulisan tamat. Di tengah ada tulisan apa? Lanjut misalnya, dan sebagainya. Ada tata letak dalam penulisan teks, misalnya ada tanda bintang 3, dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan penanda itu adalah sekuen yang berbeda. Nah, ada 3 jenis sekuen. Yang pertama, ingatan. Ingat, yang sesuatu yang Anda ingat itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Ya, betul. Ingatan itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi peristiwa itu ditampilkan yang dialami tokoh di masa lalu. Ada 2 jenis ingatan, biasanya sorot balik atau kilas balik. Sorot balik itu ingatan-ingatan yang panjang, yang berupa rangkaian peristiwa. Sementara kilas balik, ingatan sekilas saja, begitu ya. Kalau Anda ingat tiba-tiba, oh iya ya, pada waktu itu saya bertemu dengan seseorang, begitu ya, pada saat tertentu. Nah, itu kilas balik saja. Tetapi kalau sorot balik, Anda mengingat masa kecil Anda, kemudian Anda mengingat bagaimana waktu Anda SMP, SMA, gitu ya. Nah, itu adalah rangkaian yang panjang. Itu sorot balik. Tetapi tetap itu satu sekuen dalam peristiwa ingatan, begitu. Nah, yang kedua, linier. Sekuen linier ini adalah realitas fiktif. Artinya, peristiwa yang ditampilkan adalah peristiwa yang dialami tokoh. Jadi ini adalah peristiwa yang diceritakan, begitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah bayangan atau prospektif. Artinya, peristiwa yang ditampilkan adalah peristiwa yang belum terjadi. Peristiwa ini sesungguhnya hanya ada dalam benak tokoh. Nah, mimpi termasuk peristiwa bayangan. Jadi termasuk sekuen bayangan ya. Nah, biasanya dalam sebuah sastra, dalam karya prosa, ditandai dengan kata akan, seakan-akan, andaikan, begitu ya. Misalnya Anda membayangkan ketika Anda di kendaraan dalam perjalanan yang panjang, Anda membayangkan begitu ya, bagaimana kalau Anda sudah lulus kuliah. Anda membayangkan Anda berada di luar negeri, mengajar di Australia misalnya, punya rumah mungil tetapi indah dan sebagainya, punya keluarga bahagia dan sebagainya. Nah, itu adalah bayangan karena belum benar-benar terjadi begitu. Tetapi itu ada dalam pikiran tokoh dan diceritakan. Nah, bagaimana langkah menganalisis fungsi utama dan sekuen dalam sebuah cerpen? Yang pertama, buatlah sinopsis.
Yang kedua, rinci fungsi utama cerpen. Lalu buat bagan fungsi utama cerpen dan deskripsikan bagan tersebut. Sama membuat rincian sekuen juga ya. Rinci dulu sekuennya, buat bagan sekuen cerpennya, dan deskripsikan bagan sekuennya. Ini adalah contoh dari analisis fungsi utama cerpen Maria karya Seno Gumira Aji Dharma. Dalam cerpen ini terdapat 10 fungsi utama. Artinya terdapat 10 peristiwa yang memiliki kausalitas atau sebab akibat. Nah, deskripsikan setiap fungsi utama itu dengan kata-kata yang dinominalkan atau dibendakan. Misalnya deskripsi peristiwa setahun silam saat Maria kehilangan. Nah, tidak dimulai dengan subjek ya, Maria kehilangan Gregorio, tidak. Kemudian hayalan Maria, nah itu kan nominal, tapi tidak dimulai dengan subjek, Maria menghayal, tidak. Nah itu tidak tepat ketika merumuskan sintaksis dari kalimat nominal harus diawali dengan nominal ya. Nah nanti Anda bisa mempelajarinya lagi karena contoh ini akan Ibu berikan dalam bentuk Word. Nah ini adalah bagan fungsi utamanya. F1 menyebabkan F2, menyebabkan F3 juga, dan F1 itu menyebabkan F5. F2 menyebabkan F4, kemudian menyebabkan peristiwa F6. F6 menyebabkan peristiwa F7 dan menyebabkan peristiwa F9. F7 menyebabkan peristiwa F8 dan juga peristiwa F9. F8 menyebabkan peristiwa F9 dan F9 menyebabkan peristiwa F10. Gambaran ini sangat fleksibel. Anda bisa memulai dari mana saja, ke arah mana saja yang menurut Anda gambar tersebut efektif untuk dibuat. Silahkan berkreasi saja. Nah, ini adalah contoh analisis sekuen dari cerpen Maria tadi ya. Jadi, kalau fungsi utamanya ada 10, nah maka sekuennya akan lebih banyak. Karena baik yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun tidak, berdasarkan urutan teksnya itu disebut sekuen. Nah ini sekuen cerpen Maria ada 17 ya. Sama pada prinsipnya mendeskripsikannya itu harus dibendakan, bukan dibendakan betul ya, dinominalkan, bukan dimulai dengan subjek. Jadi kesaksian Maria, bukan Maria bersaksi, begitu ya. Nah ini adalah bagan sekuen cerpen Maria karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah bagan sekuen ini mudah saja. Garis lurus dari sekuen 1 sampai sekuen 17 merupakan peristiwa-peristiwa terbanyak, yaitu peristiwa linier, jadi yang terjadi pada tokoh. Nah adapun di peristiwa ke-1, di peristiwa ke-4 atau S4, lalu di peristiwa S8 dan S9 adalah peristiwa hayalan. Jadi ada hayalan Maria, begitu ya. Nah di peristiwa S3 dan di sekuen S5 itu adalah peristiwa ingatan. Ingatannya berupa sorot balik. Boleh kalaupun ingatan juga kilas balik ya. Nah ketika nanti Anda menemukan dalam sebuah ingatan mungkin saja ada bayangan. Nah maka di dalam gambar ingatan yang tidak garis putus-putus ya, ingatan itu peristiwa yang terjadi, jadi garisnya tidak putus-putus. Tapi kalau bayangan yang belum terjadi, jadi garisnya putus-putus dan panahnya mengarah ke arah jarum jam karena belum terjadi. Nah, ketika peristiwanya ingatan dan di dalam ingatan ada bayangan, maka di dalam lingkaran ingatan itu boleh dibuat lingkaran kecil berupa bayangan, begitu ya. Mungkin tidak kalau dalam satu peristiwa ada bayangan. Dalam satu ingatan ada bayangan? Mungkin saja ya. Misalnya Anda ingat ketika Anda dulu pernah membayangkan kuliah di UPI. Nah itu kan ingatan Anda. Ingatan Anda bahwa Anda pernah membayangkan sesuatu, begitu. Jadi dalam ingatan ada bayangan. Atau sebaliknya
Ya, demikian penjelasan mengenai analisis fungsi utama dan sekuen. Mudah-mudahan Anda dapat mempelajarinya lagi. Harus ya, bukan mudah-mudahan. Nah, setelah ini Anda akan membaca lagi contoh dari analisis cerpen Maria ini dan akan Ibu berikan dalam bentuk quote ya. Rujukan yang Anda dapat baca dari cerpen Maria karya Seno Gumira Aji Dharma, kemudian dari Sunendar model analisis sintagmatik dan paradigmatik, kemudian dari Todorov tata sastra, dan dari Ibu Oke Zaimar menelusuri makna ziarah karya Iwan Simatupang. Nah, ini adalah contoh-contoh praktis ya. Terima kasih atas perhatian Anda pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu Ibu banggakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih untuk analisis cerpen Anda.